Hai, di sini Om Robi. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita mendapatkan data JSON dari API dengan menggunakan URL sessions. Nah, kita lihat di sini kita buka Xcode. Seperti biasa, kita akan bermain sedikit dengan playground. Kita pilih blank di sini. Lalu namanya biarkan saja my playground, simpan di mana yang kalian inginkan. Oke, ini saya besarin sedikit ya, segini mungkin. Nah, ini boilerplate-nya seperti biasa kita hapus. Nah, kemudian kita sebelum masuk ke coding, kita harus melihat dulu atau mencari API yang tersedia. Jadi kita akan buka browser di sini. Kita akan coba cari public API. Nah, di public API ini kita cari yang ini aja. Oke. Animals. Kita cari yang tidak ada authentication agar bisa langsung kita pakai. Mungkin yang ini ya, cat pack. Oke. Nah, di sini kita coba lihat dokumentasinya. Oke, dokumentasi nggak ada. Start developing. Oke, ini. Nah, di sini dikatakan bahwa dia menggunakan base URL Heroku app. Kita copy di sini. Kemudian endpointnya ada facts sama users. Nah, kita buka tab baru, kita masukkan yang tadi. Coba kita lihat dulu. Oke. Tampilannya jadi seperti ini. Kalau misalnya kita masukkan facts, maka datanya akan jadi seperti ini. Oke, ini agak susah dibaca ya kalau seperti ini. Nah, kita perlu mengaktifkan satu extension di sini. Di sini sudah aktif extensionnya, cuman tidak terbaca, saya nggak tahu kenapa. Oke. Nah, sudah seperti ini ya. Kita zoom. Nah, di sini bisa kita lihat. Ini data aslinya, yang ini dengan extension yang tadi. Saya menggunakan JSON pip ya. Jadi tampilan data seperti ini akan dirapikan dengan extension tadi jadi seperti ini. Nah, sama dengan materi sebelumnya. Di video sebelumnya itu kita membaca data dari sini. Kalau di sini bisa kita lihat bahwa di sini key-nya adalah all dan datanya berupa array. Di dalamnya ada JSON object 1 dan 2 dan lain sebagainya. Itu ya. Saya akan coba ngambil data di sini. Data yang pertama. Yang di sini saya coba ngambil mungkin teks aja deh. Teks saya ambil sama type ya. Kalau type cat di sini udah pasti cat semua kayaknya. Coba kita scroll. Di sini juga cat, di sini juga cat ya. Kayaknya cat semua. Jadi yang bisa kita ambil mungkin ID ya. ID dan teksnya. Oke. Kalau gitu ini kita bisa copy dan kita masuk ke playground tadi yang ini. Oke. Nah, untuk menulis coding di Swift, kita biasanya mengkelompokkannya dengan kelas ya. Saya akan beri nama di sini IPS service seperti ini, dan kemudian saya akan berikan base URL ya, sebuah variabel bernama base URL. Sini saya kasih string, dan di sini ada facts. Facts ini adalah endpoint. Facts ini adalah endpoint.
maka endpointnya saya kasih nama endpoint atau facts, saya kasih seperti itu. Nah, jadinya seperti ini. Oke, dan kemudian ini akan kita panggil datanya get dengan menggunakan sebuah function get facts seperti itu. Dan ini sudah jadi base-nya. Kemudian di sini bisa kita panggil dengan cara API service dot facts. Di sini kalau kita lihat di sini tulisannya self ya, karena harus dibikin instance dulu API service ini dengan cara melakukan buka kurung tutup seperti ini, kemudian titik, baru get facts, baru bisa ketemu datanya, functionnya. Oke, dan di sini kita coba run, dan hasilnya tentu saja kosong karena belum ada. Ini kita bisa kasih print sebuah string get facts misalnya gitu. Nah, kalau saya biasanya ini saya kasih function seperti ini, karena di Swift dengan mudahnya kita bisa menampilkan nama function dengan key ini ya, hashtag function seperti itu. Jadi keluar ini outputnya sebuah function namanya get facts ya, seperti itu. Nah, untuk menggunakan URL session kita akan pakai di sini, kita akan taruh di sini URL session. Nah, di sini kita tidak menemukan URL session karena kita belum import. Jadi kita import dulu, import foundation. Ya, dengan Swift cukup hanya foundation saja sudah cukup. Jadi URL session sudah bisa didapatkan. Nah, ini ada URL session task, URL session. Nah, ini ada URL session task, data task dan lain sebagainya. Kita akan pakai yang URL session. Nah, di sini kita titik dot, kemudian data task, kita akan pakai ini data task. Nah, kalau kita lihat sama seperti tadi, ini menggunakan self, berarti ini harus diinisialisasi dulu. Ya, kita bisa melakukannya dengan menggunakan kurung buka tutup seperti ini, kemudian titik data task seperti ini, kemudian with URL seperti ini. URL-nya apa ya, ini base URL dengan facts yang tadi. Nah, kita bisa menggunakan ini dengan memasukkan URL. Nah, tentu URL-nya harus kita bikin dulu ya. Jadi let URL sama dengan URL. Ini kita menggunakan string dari mana? Dari base URL. Nah, base URL ini itu kan kita tambahkan dengan facts ya. Jadi URL plus facts seperti itu. Kemudian kita coba run sampai sini. Nah, ini error karena dia opsional. Nah, ini kita harus force unwrap dulu. Kita bisa fix di sini. Kemudian kita run. Nah, ini sudah bisa dijalankan, tapi untuk lebih amannya mungkin karena kode apa atau domain ini berubah misalnya, jadi tidak akan mengganggu aplikasi kita, jadi aplikasi kita tidak crash. Itu kita bisa menggunakan dua cara, kita bisa pakai if let seperti ini atau pakai guard. Jadi kita pakai guard aja, guard let, kemudian else return. Kita bisa kasih alasan di sini dengan menggunakan print. Di sini kita bisa pakai print di sini, print errornya kenapa, domain tidak ditemukan misalnya seperti itu, atau kita biarkan saja seperti ini. Nah, ini tanda serunya bisa dihapus sekarang. Ini kita play, kita run. Oke, URL sessions deprecated untuk iOS 13 gitu katanya. Oke, kita biarkan saja. Nah, yang di sini kita bisa melakukan instance langsung seperti ini, tapi ini sangat tidak disarankan karena di URL session sendiri sudah disediakan sebuah singleton namanya share. Jadi kita tinggal ketik share seperti ini. Kemudian share ini apa? Share ini adalah URL session. Jadi ini merupakan sebuah singleton ya.
Jadi ini share, kemudian data task seperti ini, kemudian URL. Nah, kalau hanya URL kan keluarannya nggak ada. Jadi output yang dihasilkan dari data task ini tidak bisa kita dapatkan. Nah, untuk bisa mendapatkan itu kita pakai pilih yang ada completion handlernya ini seperti ini. Kemudian ini data task ini with-nya kita kasih URL, kemudian completion handlernya, dan di sini kita enter aja. Ada 3 di sana. Yang pertama adalah data, kemudian response, yang ketiga adalah error. Nah, cara penulisannya biasanya dari belakang ya, jadi dari error dulu. If error atau if let error sama dengan error. Ini kita print error lokal biasanya seperti itu, return. Kemudian if let response dengan response, print response. Kemudian if let data sama dengan data, print data, gitu ya. Nah, ini coba kita run sekarang. Ini tadi masih dapat get facts. Ini sudah kita buatkan URL session, sudah kita coba get data tasknya, cuman masih belum terexecute karena ini sering sekali dilupakan, harus ditambahkan resume. Sebenarnya kita bisa melakukannya dengan menggunakan sebuah variabel left task seperti ini. Kemudian di sini kita bisa tambahkan task resume seperti itu. Cuman untuk mempercepat sih biasanya menggunakan ini. Cuman sering sekali ketinggalan ya, lupa. Jadi kalau kita misalnya nggak run ya, nggak jalan ya function yang kita buat dengan URL session ya, kemungkinan kita melupakan resume ini. Oke, ini kita coba run. Yang di sini coba kita hapus saja, udah nggak dipakai. Nah, karena dia asinkronus, jadi kita di aplikasi butuh waktu untuk menampilkan datanya. Di sini kalau bisa kita lihat setelah dia berhasil meload data, ini kita mendapatkan respons. Nah, responsnya itu status code-nya 200, berarti berhasil ya, oke. Kemudian di bawahnya ada 69.000 ya, sekitar 69.000 bytes data. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menghandle sebuah respon, kalau misalnya di 404 nanti tampilannya seperti apa, respon bisa kita pakai. Tapi untuk saat ini kita nggak memerlukan itu, kita bisa hapus. Di sini coba kita run lagi. Nah, ini cukup banyak datanya ya, 69.000. Jadi tergantung kondisi internet. Jadi loadnya agak lumayan lama. Mungkin tadi sebaiknya menggunakan API yang data atau keluaran datanya sedikit, jadi jauh lebih cepat. Oke, ini harusnya sudah muncul datanya. Oke. Nah, sambil menunggu kita bisa memanfaatkan API service ini agar tidak menggunakan instance terus seperti ini. Kita juga bisa menggunakan singleton seperti yang digunakan oleh URL session. Caranya kita bisa menggunakan sebuah static di sini, static let, kemudian kita beri nama yang sama karena standarnya sekarang share ya. Kalau dulu ada instance seperti itu. Ini kita kasih nama share, kemudian sama dengan API service. Kemudian kita bikin inisialisasi seperti itu. Nah, jadi sekarang kita memanggilnya, kalau ini kita titik get facts masih ada, tapi .share tidak ada di sini karena .share itu adanya di sini. Jadi tidak perlu kita inisialisasi seperti ini lagi ya, atau kita buat instant lagi, tapi langsung API service titik share. Ini otomatis mewakili API service yang tadi. Kemudian ini baru get facts seperti itu ya. Nah, di sini kalau kita lihat request timeout ya, karena mungkin kondisi internetnya lagi jelek, jadi tidak terbaca. Kita coba ganti internetnya. Saya menggunakan tethering, jadi wifi nya agak bermasalah. Oke, ini coba kita run.
kita run lagi dan ya, WiFi-nya bermasalah. Jadi di sini sudah mendapatkan datanya 69 mega ya. 69.000 bytes maksudnya. Oke. Di sini coba kita analisa datanya dari 69.000 itu. Nah, di sini kita akan print data. Nah, sama dengan video yang sebelumnya, kita harus membuat atau mendapatkan atau mengdecode data yang kita terima dengan menggunakan dua cara. Kita bisa menggunakan serialization atau kita menggunakan decoder. Oke, kita akan menggunakan untuk yang saat ini kita akan menggunakan serialization dulu. Jadi di sini let JSON sama dengan di sini kita akan pakai serialization.json objects. Sini kita ambil dari data. Untuk option kita nggak pakai dulu sementara, jadinya seperti ini. Kemudian sini kita coba print JSON. Oke, kita run lagi. Nah, di sini ingat karena dia throwable, maka kita harus menggunakan try di sini. Sekarang kita coba run lagi dan masih error karena dia ada di dalam closure. Nah, di sini errornya sekarang. Errornya ada di sini sekarang karena menggunakan closure. Jadi bagaimana caranya mengatasi ini? Kita bisa menggunakan do catch. Nah, di sini ada try dan catch. Di bagian try ini kita bisa masukkan JSON tadi, kode JSON tadi. Nah, untuk catch ini bisa kita hapus atau kita bisa kasih SNS error seperti itu. Tapi biasanya saya hapus saja karena error sudah otomatis ditangkap dari try di sini. Jadi sini kita bisa ketik print error, ini otomatis terbaca seperti itu ya. Local descriptions dan kemudian kita return. Seperti itu. Print JSON karena JSON ada di try, kita naikin ke atas try. Oke. Ini coba kita run di sini. Nah, di sini error karena error yang tadi. Jadi kadang-kadang playground suka error ya. Jadi ini kita stop dulu dan kita play lagi. Oke, ini kita coba run. Iya, datanya sudah keluar. Datanya cukup banyak ya. Coba kita tarik ke atas. Nah, ini data yang tadi. Kita tadi kan akan mengambil data ID dan data teks ya. Jadi kita sini bisa memanggilnya langsung dengan menggunakan dictionary. Di sini kita pakai ID dan sini print JSON text seperti itu ya. Nah, tapi jangan lupa di sini harus kita bikinkan dia sebagai dictionary karena dia berupa string dan sini string juga harusnya. Ini string seperti itu. Kita coba dulu. Oke, datanya lagi di load. Nah, catch value array not okay karena dia array. Oke, ini bisa kita hapus dulu. Kita kembalikan seperti tadi JSON. Kita coba run atau kita lihat dari ini aja, dari browser. Tadi kan kita buka dari browser. Oke, ini udah terbuka. Oke. Nah, di sini. Jadi kalau kita lihat ini all ya, key-nya, terus kemudian dia array, habis array baru dia datanya. Nah, ini kita bisa gunakan decoder. Kita akan bikin data model dulu. Jadi sini saya akan buat struct. Yang pertama adalah datanya saya kasih nama apa nih, cat ya. Saya kasih data cat namanya. Kemudian sini jangan lupa decodable. Oke, di dalam cat yang akan kita tangkap apa? Ada ID berupa string, benar ya, ID, key-nya, value-nya berupa string, dan kemudian text string, value-nya juga berupa string. Oke, di sini kita let text berupa string juga. Kemudian di data model cat ini dibungkus dalam sebuah array yang key-nya bernama all. Jadi kita buat satu lagi struct cat
array atau get data decodable gitu ya. Let all itu sama dengan array dari cat ya, array dari cat. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita pakai JSON decoder. Nah, di JSON decoder ini kita akan decode berdasarkan ini. Nah, di sini kan ada cat data. Jadi kita berdasarkan cat data gitu ya. Get data, so datanya adalah data. Oke, sekarang coba kita run sampai di sini. Masih loading. Oke, kita sudah menemukan data. Nah, di sini baru kita bisa menggunakan .all. Itu misalnya kita mau ngambil data yang pertama saja, kita 0 teksnya. Kita coba run sekarang. Cattle loves grass. Nah, kurang lebih seperti itu cara mendapatkan data JSON melalui API dengan menggunakan URL session. Nah, di data ini nanti kita akan bisa menyimpannya, data tersebut. Bisa kita gunakan, misalnya kita buat function di sini. Function get data. Seperti itu. Terus di sini kita kasih variabel kucing, misalnya kucing sama dengan kucing, kita kasih dia cat ya, kucing kita kasih dia cat, seperti itu. Nah, di sini kemudian kita bisa load datanya di sini dengan menggunakan completion. Jadi ketika kita berhasil mengget data, apa yang kita lakukan? Nah, kita bisa pakai completion di sini. Completion adalah sebuah escaping. Nah, kita pakai escaping. Di sini cara menulisannya seperti ini. Nah, ini adalah null. Nah, di sini kita akan masukkan data. Datanya apa? Datanya adalah cat data. Seperti itu ya. Oke, get data. Kemudian di sini kita bisa melakukan completion seperti ini. Kalau dia error, saya nggak handle ya. Kalau dia ada datanya baru saya handle. Jadi sini completion, kemudian data. Itu. Jadi get data di sini. API service share get data get facts ya, completion. Nah, kalau dia ada datanya, nah baru kita tampilkan. Jadi kalau dia ada datanya, apa yang akan kita lakukan? Kita akan masukkan data pertama ke dalam cat. Contohnya seperti itu ya. Jadi di sini kita pakai kucing ya. Kucing sama dengan data yang pertama titik nggak perlu ini, kita coba run. Ini error, has no subscript data get data all, karena di dalamnya ada all tadi yang di sini ya, yang di sini ada all, jadi dalam get data ada all. Nah, kita ambil data yang pertama dan kita coba run. Oke, di sini error karena dia get data. Jadi ini kita masukkan, kita akan masukkan all di sini. Data all data. Oh, bukan data tapi JSON, sorry. Sini JSON. Oke, sip. Nah, ini kita run. Nah, kucing use function define before initialize. Oke, di sini kita harus inisialisasi, kita kasih optional saja.
dan sudah run harusnya. Kemudian sini kita bisa pakai get data seperti itu. Oke, coba kita run. Masih loading datanya. Coba kita cek apakah masuk ke function ini. Oke, get data udah masuk. Cuman dia masih ngeload data. Ngeload data ini ngeload data dari internet ya, dengan melalui API. Jadi butuh waktu untuk ngeload datanya. Oke. Apakah ada error di sini? Coba kita print. Oke. Datanya tidak masuk di sini. Kalau di get facts harusnya masuk. Jadi kita coba masukkan di sini. Print function. Nah, ini oke, udah datanya udah masuk ya. Oke, datanya udah masuk di sini. Oke, cuman kita tidak menampilkan kan ya. Tidak menampilkan, makanya tidak ada keluaran apapun. Jadi setelah get data ini kita bisa tampilkan, misalnya di sini print kucing seperti itu. Kalau dari logika di sini, karena dia menggunakan asinkronus, kucing pasti tidak akan pernah tereksekusi ya setelah ini. Jadi data all ini ya tidak akan pernah masuk ke kucing, karena kucing di sini itu dia tetap dijalankan, sedangkan ini menggunakan asinkronus. Jadi setelah ada data baru dia masukkan ke data. Jadi ini tidak pernah tereksekusi. Jadi caranya kita bisa print di dalam sini, print kucing seperti itu. Oke, ini function kita hapus saja, yang di sini kita hapus saja seperti itu. Nah, datanya nil karena dia kosong di sini. Oke, nah bagaimana caranya kita bisa buat function satu lagi? Di sini kita bikin function, tampilkan atau show data seperti itu. Nah, di show data kita akan print kucing. Nah, di sini kita bisa print atau show data. Oke, ini masih ada, kita hapus saja. Function di atas juga sudah dihilangkan. Oke, next adalah merapikan tampilan ini. Jadi tampilannya kita ubah kucing ID dan print kucing text. Nah, ini ada tanda opsional, tanda tanya ini. Jadi sini kita bisa buat guardlet kucing sama dengan kucing, else return seperti itu. Nah, ini baru bisa kita hapus. Oke, coba kita run lagi. Jadi ketika dia ada data baru dia tampilkan data yang pertama, ID-nya sekian, teksnya sekian. Ini mungkin kita bisa kasih ID seperti itu. Kemudian di sini kita kasih teks supaya untuk memperjelas ini apa gitu ya. Oke, kita coba run dan datanya akan ditampilkan seperti ini. Terus gimana kalau kita ingin mendapatkan semua data? Function get data dengan S ya, seperti ini. Kita bisa menggunakan API service, kembali share get facts completion data. Kemudian di sini kucing misalnya pakai S juga, sama dengan data all. Show datas misalnya gitu. Nah, di sini kita tambahin satu lagi var kucings pakai S. Kemudian kucing adalah array karena jamak ya. Kita akan pakai cats
seperti ini ya, cat seperti ini. Nah, show data belum ada, kita akan buat function show datas. Agak tidak deskriptif namanya ya, nggak apa-apa. Variable kucing used by function. Kucing, oke, kucing sama dengan cat, sama dengan data all. Oke, show data. Ups, ada error lagi. Oh, before initialize. Jadi ini juga butuh di inisialisasi, jadi kita bikin opsional saja dengan tanda tanya. Kemudian di sini kita bisa guard pet seperti tadi, kucing pakai s sama dengan kucing, else return. Kemudian kucing kita bisa menggunakan for each karena dia datanya bisa jadi banyak gitu ya, seperti ini. Kemudian kita print atau kita copy aja dari situ, kita pakai show data. Show data, show data ini bisa kita refactor karena berdasarkan data yang tadi. Kita bisa pakai kucing sama dengan, atau ini cat seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa pakai kucing. Oke. Di sini kucing kita pakai 0. Oh ya, dia minta kucing. Parameter kucing 0. Oke, sekarang coba kita tampilkan datas. Nah, sudah tampil semuanya. Kita tampilkan datanya dengan menggunakan looping, dengan menggunakan for each ya. Oke, kurang lebih seperti itu tips untuk mendapatkan data JSON melalui API dengan menggunakan URL session. Sampai jumpa di video berikutnya.